kok baru ada jadi dinaikkan kasus tuh tahun 2015. Sementara dibeli tahun 2000. Bener deh, cari notaris yang bagus. Jangan notaris mereka. Saya kalau ngejar, saya kejar benar. Kalau perlu setahun 2 tahun selesai. Saya juga bingung kok bisa sampai 10 tahun gitu ya. Apakah proses peradilan di negeri ini selama itu, saya juga nggak tahu ya, amit-amit, saya males ya kan ya. Kalau emang seperti itu, jangan kita bikin aneh-aneh di negeri ini kan. Ya, ini kan kemarin ya, ini kan eksekusi hari kedua, yang dimana kita gagal, kita batalkan ya bahasanya. Jadi kebetulan untuk yang bidang sisi bidang tanah yang rumah, nah, ini kita selamatkan. Mungkin nanti nextnya mungkin yang lain bisa. Tapi karena hari kedua itu adalah yang bidang yang ini. Kalau yang kemarin kan saya tidak tahu juga karena mendadak. Ini kan mendadak ya. Arif juga dia orang lebih banyak diam. Jadi untuk urusan ini kan dia lebih ke arah pribadi. Jadi kita hanya tahu bahwa ada masalah ya. Tapi untuk apa-apa mungkin urusan eksekusi semua kan saya tidak tahu ya. Tidak tahu. Jadi karena dikabarin segala macam ya, saya lihat wah di sini kita udah 25 tahun berarti di sini banyak pohonan ya. Kita keluarga tuh dari dulu tuh almarhum ayah tuh ngajarin kita tuh suka menanam gitu segala macam. Jadi banyak tumbuhan di sini kan bisa dilihat ya. Pohon macam-macam, ada jati, macam-macam di sini. Jadi kok tiba-tiba ada kasus ini. Kalau berjalannya saya kurang paham karena sedikit tutup untuk masalah pribadi sih Arif. Jadi karena saya lihat udahlah yang hari kedua ini karena masih dibukakan ruang untuk negosiasi oleh pemohon di sini kan. Ayo kita coba selesaikan aja damai gitu ya, damai. Alhamdulillah dari pihak pemohon mau gitu ya, mau. Ya kesepakatan itu lumayan dari kemarin sore sampai tadi lah jam 2 diputuskan dengan nilai dan luasan berapa yang di sini adalah rumah ini. Nah, rumah ini yang berdiri di atas area lebih kurang 550 meter gitu. Dengan angka yang sudah kita setujui. Ya, ini saya sih ngeliatnya bukan dari sisi hukum ya, maksudnya dari masyarakat awam. Yang saya tahu di sini tuh dulu, dan kebetulan kalau saya pribadi waktu tanah ini dibeli sama Arif, tuh saya nih ini masih hutan nih ibaratnya ya. Jadi cuma ada jalan setapak yang nyebrang ini warga kampung tuh supaya dia tidak jauh dia motong gitu ya. Nah kalau sekarang pindah sebelah sana dikit, nah tetap. Nah saya pertama kali pernah tidur lah berapa minggu gitu ya. Di sini ada balai waktu pembangunan pertama tuh rumah yang sebelah sana ya kan. Arif ini termasuk rumah yang kalau nggak salah yang dibangun yang ketiga setelah rumah adik saya Atar ya kan Arif. Nah, terus abangnya nomor 2. Jadi di sini yang hidup di sini keluarga ya, semua keluarga kecuali saya di Bogor. Jadi sangat disayangkan kenapa kita yang menghuni di satu bidang, satu lahan yang tidak kecil ya, kalau nggak salah ini 1,5 hektar. Nah itu sudah dengan tembok beton tinggi 3 meter, kok baru ada jadi dinaikkan kasus tuh tahun 2015. Sementara dibeli tahun 2000 ya, 2000-an awal. Kenapa nggak kemarin sih? Karena ini bidang besar dengan pagar tembok yang besar ya. Yang dulu ini belum ada nih hunian orang masyarakat sini. Belum ada rumah-rumah tingkat. Kan kelihatan sekali ya. Maksudnya kenapa sih? Dan banyak mungkin bukan hanya kasus di sini, mungkin banyak tempat lain ya.
setelah dari berjalan 15 tahun baru muncul dengan apapun ininya ya, saya kurang paham apapun permasalahannya. Tapi ya kalau buat saya orang awam itu nggak lucu ya, karena ibaratnya kita udah bagusin dari ini, ibaratnya tanah kebun kita bikin kebun yang nature ya, kita sudah nature ya, semuanya baru nih timbul masalah-masalah. Tadi kita pikir kecil, masalah kecil, orang kita beli kok, setahu saya gitu ya, abang saya beli kok, jadi tidak terlalu serius menanggapinya. Tapi kan ya mungkin kita semua tahu Arik diuji mungkin ya, diuji di tahun yang bersamaan mungkin dengan waktu mantannya ya, masalah rumah lahan ini. Jadi kan biar masyarakat itu juga paham gitu, kita dihadapi sama bukan 1-2 masalah dalam hidup. Orang nggak tahu, kita cuma tidak bicara ya, bahwa waktu kasus soal perceraian Arik itu, Arik juga lagi masalah ini lahan sebenarnya ya kan ya. Jadi kenapa Arik kok karakternya begini? Bukan, dia tuh dalam tekanan ya, banyak yang menekan dirinya. Saya sebagai adik sih memandang itu, melihat itu. Jadi kita lebih banyak mundur, one step back ya. Jadi jangan ganggu lah. Ya, jadi dia punya permasalahan pribadi yang juga tidak ringan, masalah keluarga dan masalah lahan itu sih. Ya sebenarnya sih kembali lagi, ini 2025. Dari 2015, maksudnya gini ya, kalau saya dari pihak yang merasa memiliki ini, saya kok ngejar, saya kejar benar. Kalau perlu setahun 2 tahun selesai. Saya juga bingung kok bisa sampai 10 tahun gitu ya. Apakah proses peradilan di negeri ini selama itu, saya juga nggak tahu ya, amit-amit, saya males ya kan ya. Kalau emang seperti itu, jangan kita bikin aneh-aneh di negeri ini kan. Kenapa? Urusan ini dekat sama kota besar, dekat dengan ibu kota juga ya kan. Maksudnya hal yang sebenarnya tidak perlu rumit, kenapa bisa selama itu? Sebenarnya kan semua pihak dirugikan. Ya sebenarnya kerugian itu kan bukan material, tapi ada imaterial ya kan ya. Waktu kebebasan kita, semua segala macam itu banyak kerugian-kerugian. Sebenarnya jadi kalau saya bilang nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Tapi sesungguhnya banyak pihak-pihak yang dirugikan. Yang merasa menang pun cuma sementara kok. Zaman ya kan hanya orang-orang yang mungkin orang-orang yang selama proses ini berjalan ya kan ya, ada di situ gitu. Tapi kalau dari pihak Arik sendiri, kalau bicara kerugian besar ya, apalagi moral ya kan, karena Arik sebenarnya orang bukan yang terbuka banget. Dia tuh masalahnya orang yang ada sedikit tertutupnya, apalagi urusan yang sifatnya pribadi gitu. Kalau saya paham itu, jadi orang banyak nggak tahu ya. Jadi kita, karena kita punya sama persaudaraan kita solid ya, kita saling bantu. Sebenarnya nggak ada unsur apapun, ibaratnya ada enggak gitu kan ya. Di sini kan kita nggak boleh main-main, karena kita dengan waktu yang sangat padat ya, singkat gitu, kita mesti memutuskan. Karena ini pun lahir dari satu perkara yang udah 10 tahun lamanya. Jadi pada saat saya mengambil sikap, ya saya juga harus mencoba bertanggung jawab. Bantu enggak itu. Yang saya mau selamatkan sebenarnya, kalau niatnya kemarin cuman belum dapat izin, saya mau ambil semua. Maksudnya mau menyelamatkan semua, karena saya suka nih kita setting landscape-nya ya. Dan ini landscape yang ekosistem yang sudah ada 25 tahun ini. Sampai di sini ada biawak 4 ekor yang sebesar kaki saya ya kan ya. Sengaja di sini empang ya kan ya, bukan untuk kita ternakin, tapi kita bebasin orang mancing gitu ya. Siapa ya, mau tamu mau siapa gitu. Jadi dia memang kelihatan kayak pedesaan, tapi ini memang ekosistem yang memang sudah dibangun selama 25 tahun. Kalau bicara sedih, saya sedih di sana. Kalau bicara wah hilang rumah, kita bisa cari. Ya kita nggak tahu rezekinya di mana ya kan. Jadi bukan masalah di situ. Wah ini lingkungan enak di Kabupaten Bogor ya, sejuk segala macam. Dan udah banyak lah di sini, sedikit demi sedikit, karena 1,5 hektar ini tidak kecil. Kita bangun sedikit demi sedikit, jadilah seperti ini. Hanya itu aja yang saya
Nah, itu juga yang menjadi pemicu saya untuk ya udah kita coba yang ini dulu ya kan. Yang mungkin yang kita sanggup dulu. Nanti kita lihat waktu berjalan apakah yang lainnya bisa kita selamatkan. Itu aja. Kalau saya kebetulan juga saya ditemenin sama saya punya lawyer dalam permasalahan jual beli. Jatuhnya kan saya membeli satu lahan yang dalam sengketa, ya kan sengketa. Tapi di sini untuk mencari bukan bicara keadilan, tapi di sini mencari solusi yang tidak usah jelimet gitu ya. Di saat kita mau memudahkan segala sesuatu kita mudahkan, kita mau meringankan sesuatu kita ringankan gitu. Jangan memberat-beratkan. Saya tuh nggak suka segala sesuatu yang berproses lama. Ini hal yang bisa disegerakan gitu. Jadi kalau untuk masalah nantinya bagaimana itu sebenarnya di Abang Arik ya, di Bang Arik bagaimana karena yang sisanya kan masih lahannya beliau. Nah kalau saya di sini hanya menyelamatkan yang bidang ini aja ya, bidang ini. Kalau yang lainnya saya tidak tahu saya perkaranya seperti apa ya, karena saya tidak pernah mengikuti proses hukumnya semua segala macam itu nggak tahu. Udah 10 tahun. Ya sebenarnya kan saya melihat emang saya datang terlambat kemarin. Tapi mungkin ya alhamdulillah terlambat gitu. Takutnya kalau saya sana disangkakan kita akan melakukan suatu perlawanan gitu ya. Yang saya lihat juga di media-media di TV, wah teman-teman artis juga ya ataupun orang-orang lain pada umumnya dan memiliki satu permasalahan yang sama itu jelimet ya. Aduh, berisik, gitu, berisik. Nah, kan sedih kita lihat rumah abang kita dihancurin, yang sisi sebelah sana ya kan. Itu dihancurin gitu. Saya tidak tahu dari awalnya bagaimana. Nah ini hari kedua saya makanya bicarakan sampai kemarin malam itu lumayan sebenarnya lumayan belum ketemu titik temu sampai akhir tadi jam 2 siang. Sampai jam 2 siang ya kita sepakat ya kan untuk menyelamatkan bidang ini. Jadi Arik itu ya saya nggak tahu ya, mungkin nanti Arik sendiri nonton. Ini dari mata saya dia cukup kuat ya, walaupun saya tahu lah tidak mudah ya kan. Dari tahun 2015 ada 2 perkara besar. Jadi 2 perkara besar yang sangat panjang. Saya lihat kalau di saat perceraiannya makan waktu 4 tahun. Masalah lahan ini bayangin 2015 sampai 2025 ya kan ya. Yang diterima oleh abang nih mungkin ya banyak nih di sini juga mungkin teman-teman di media sosial, masyarakat media sosial itu juga harus paham bahwa kita tidak akan memperlihatkan fight kita tuh seperti apa gitu, perjuangan kita seperti apa ya, karena kita memang kebetulan almarhum ayah dan ibu kami itu dulu mendidik kita tuh bener-bener fokus. Jadi kalau sesuatu tuh kita selesaikan ya pastilah pada saat kita fokus sesuatu ada gangguan kita keras. Kalau kita kan kok kayak emosional enggak, dia sebenarnya orang yang sabar. Nggak bisa ditanya sama teman-teman sekolahnya dulu, tidak. Cuman siapapun juga pada saat dapat beban ya, beban kalau menurut saya Arik masih jauh dari wajar, masih di bawah wajar dia, beneran. Kalau orang belum tentu loh pusing. Kita tuh menenangkan ibu nih, lucu nih, ibu kami nih kan ibu dari 8 orang anak laki-laki ya. Jadi ibaratnya kalau di rumah kita malah bilang ibu kita nih koboi dari dulu. Kita takut ibu kita marah-marah ya kan. Jadi itu yang kita sampai semalamnya kita mau ungsikan, takut kita amit-amit terjadi bentrok di sini. Nah nggak mau ibu saya, apaan lu? Emang gue udah setua itu. Jadi kita lebih lebih nahan ibu supaya jangan ya kan. Ini kan sekarang ibu-ibu kan karena banyak politisi the power of mama ikutan semua. Kan ya boy, kita mama nih punya power, jangan begitu juga. Ya selanjutnya
pasti kesepakatan yang sudah terjadi, saya mesti jalankan kewajiban saya, ya kan. Saya diberikan termin dalam waktu 2 bulan, ya kan, dari cicilan awal ya bahasanya kan ya, cicilan awal, mungkin kedua ketiga, ya kan, intinya 2 bulan nih kita akan selesaikan, 2 bulan. Ya itu dulu kalau buat saya sih fokusnya. Di luar itu sih saya sebenarnya ada sedikit harapan, mau konsolidasi sama pemohon juga ya untuk ini, untuk pengupayaan lahan yang sisanya, ya lahan yang sisanya, karena kita tidak tahu rezeki kan, kadang-kadang sekarang nggak ada, besok bisa ada gitu. Saya tuh orangnya sebenarnya cuman punya keberanian di situ aja ya. Saya pengen akan bicara baik-baik. Kenapa? Saya takut kalau di sini jadi perumahan, bukan sedih ya kan ya. Iya, udah nggak ada gitu. Maksudnya saya tuh kita dididik sama ayah itu, kalau ditanya keluarga kami rumahnya nggak ada yang kecil ya, nggak ada. Tapi kalau rumah kayaknya besar, tapi kamar 3 gitu ya. Kita mau yang lapang-lapang, halaman luas. Kalau di Jakarta, waduh berat ya kan. Makanya kita tuh dari tahun 2000 tuh udah nyari di Bogor. Dan kita suka suasana dan hawanya ya. Jadi inilah dulu tuh dipilih. Jadi kita tuh sedih aja. Dan saya pengen nyelamatin ini. Ibarat kalau emang mampu ya, seandainya saya punya diberikan kemampuan dan ibaratnya yang maha kuasa juga ridho, ya kita akan mengupayakan. Karena aduh masa sih saya gini, ini kan dulu namanya ini ada satu nih, dari dulu saya pikir wah ini ada sungai namanya Sungai Ciluwer, ini bukan empang, sejarahnya ini sungai. Nah saya ketemu peta tahun 80-an loh, kenapa makanya di daerah Kabupaten Bogor ini kan jatuhnya pusat sering banjir. Yang apa tuh yang banjir? Perumahan loh. Masyarakat yang beli rumah itu mereka tidak sadar mereka bangun rumah itu di atas sungai. Jadi saya sih bukan ahli ya, saya lihat nih kenapa ini empang 20 tahun tidak pernah dibudidayakan. Nggak bisa, karena kalau hujan deras air tuh semua tuh dari Gunung Salak nih sini, ini sampai 2 meter nih. Nah ini naik nih, ini habis nih pohon pisang. Jadi kita udah 3 kali pernah budidaya lele, pernah budidaya ikan bawal dan nila. Jadi ceritanya tuh gagal terus. Yang panen orang sono. Kita nanam, yang panen orang sana. Wah, gimana? Biaya yang besar itu adalah waktu kita batuin. Karena gini, ini kan tanah SHM nih kalau yang empang. Kenapa nggak kita uruk juga, orang pun bangun rumah? Ya kan, kalau kita bicara bisnis nih. Oh, saya bangun aja dapat berapa? Dapat 30-40 unit rumah nih. Tapi kan kita tidak lakukan itu. Karena memang kita punya konsep ya, punya tema. Ini kayak pedesaan. Bukan juga yang kayak villa yang bersih gitu, enggak. Emang seperti ini. Jadi sayang, nah ini namanya Sungai Ciluwer. Tapi di sana udah banyak perumahan. Mungkin ini empang paling besar yang bisa nampung air paling besar nih. Ini lebih kurang nih hampir 6.000 meter. Kalau empangnya aja. Akhirnya kita dalemin baru 2-3 bulan yang lalu nih, kita dalemin sampai 2 meter. Karena supaya dia tidak meluap lagi airnya kan. Nah di sana irigasi itu kecil, cuma 1 meter kali 1 meter. Di sini ada 3 setu. Nah, ya kalau sebenarnya kembali lagi memprihatinkan sih sebenarnya. Tapi kita tidak punya. Udah berapa kali kita minta tolong, tapi tidak juga sama mungkin pemerintahan di sini untuk mereka concern. Ya. Sementara masyarakat, saya juga sedih. Masyarakat kita tuh seperti, kamu tuh punya hak gitu ya. Karena kamu udah mengupayakan kewajiban. Apa pengupayaan kewajiban? Kamu bekerja, mencari rezeki, kamu bayar pajak segala macam. Kamu belanja gitu. Nah, di sini kok senang gitu kok. Dikit-dikit kena banjir, dikit-dikit kena banjir. Genangan, padahal ini Bogor tinggi loh. Tapi jangan salah, ada beberapa perumahan di sini tuh tergenang, ya kan? Air nggak bagus, kadar besinya tinggi gitu. Karena musim dalam sekali. Ya wajar, dia bangun di atas aliran sungai. Nah sekarang tertutup, sungainya cuman ya 1 meter persegi. Yang lebar hanya ini aja, ini kan lebarnya 30 meter. Nah kita dalemin 2 meter. Nah jadi
Kalau lihat gini, sedih loh. Bukan biaya kecil kalau kita bicara uang miliaran. Hanya untuk kita lihat ada pohon kelapa, pohon pisang, pohon alpukat, jeruk Bali, ya kan, pohon jati mas nih semua. Jadi ya saya nggak tahu, mungkin concern orang sekarang udah nggak butuh hijau kali ya. Tapi kalau saya di luar negeri green, ya dong. Di dunia aja sekarang kan apa eko lah, ya kan, apa green industry, ya kan, ya, pariwisata hijau, semua hijau. Loh kita kayaknya jadi abu-abu. Kalah hijaunya. Jadi harapannya apa nih, Kak? Ya, harapannya sebenarnya satu, buat pembelajaran kami gitu. Saya juga dari kemarin ngomong, ya ini pembelajaran buat kita. Kita bukan orang paham masalah hukum pertanahan kok, kita nggak. Dan majority masyarakat Indonesia tuh juga tidak paham. Dia pahamnya dia punya uang. Yang saya lihat, oh ada tanah bagus dijual berapa sekian, besok ada masalah kita nggak tahu. Nah, apa instrumen pemerintah untuk jaga itu? Makanya saya bilang, hukum itu harusnya melihatnya budaya, melihatnya adat istiadat. Kita mesti, kalau saya sih, ini pandangan saya, kita 360 lebih suku bangsa dengan budaya dan adat yang beda-beda nih. Harusnya instrumen hukum kita udah nggak cocok nih negeri ini. Kita udah harus melihat, bener. Lihat deh, daerah-daerah yang tidak ada sengketa tanah, paling besar itu daerah-daerah yang masih menjalankan kulturnya. Itu kita akuin, kulturnya lebih aman. Ya tetap ada oknum 1-2 yang nakal ya, tapi kecil. Ya, tapi daripada kita meninggalkan ya budaya, belum tentu hukum ini bisa berjalan. Hukum tuh bagus di lapangannya. Kalau saya lihat itu, kita nih cuma bayar kok ibaratnya. Kita nggak tahu. Banyak orang beli sertifikat ya kan ya. Ternyata zong. Iya, sertifikat ternyata bisa ditupuk sertifikat lain. Ya kan, surat. Udah, saya terus terang, kok jadi nggak aman ya? Jadi besok nih saya cuma punya masukan. Kalau kita punya kelebihan rezeki, kita mau beli sesuatu, apapun itu juga, mungkin otomotif, rumah tempat tinggal, atau investasi tanah, bener deh, cari notaris yang bagus. Jangan notaris mereka. Untuk menghindari mafia tanah. Bener, menghindari mafia tanah. Jangan pakai notaris mereka. Ya kan? Kita cari, kita ke BPN. Kita jadi warga negara, kita punya hak ketok pintu. Dan mudah-mudahan dinas atau apa tuh juga harus membuka pintu buat masyarakat. Kasihan loh. Ini kan mohon maaf ya, buat sekolah arik loh. Loh, gimana? Bersulit ya, ada masalah. Ya, gimana sama masyarakat lain? Kalau kita lihat sekian rumah habis segala macam. Itu kan kita tuh emang waktu awalnya gimana? Ya kan? Ada satu sih sebenarnya yang saya kemarin pengen nanya. Saya nggak tahu hukum. Ini kan bukan tanah pemerintah nih. Kok eksekusinya ngancurin bangunan? Bukankah kalau mereka menguasai tanah, mereka memberikan waktu untuk bangunan ini kita selamatkan? Iya dong, karena bangunan ini pakai keringat juga kan. Ini enggak, kemarin habis semua, hancur. Mau yang kayu, mau kaca semua main udah hancur. Nah dari situ saya bilang, oh enggak. Besok eksekusi kedua saya mesti coba selamatkan, karena kebetulan juga rumahnya abang ya kan, abang. Udah, saya ngomong sama Arik, nah nggak ada gimana, ada masalah, coba kita selamatkan, kalau bisa yang lainnya. Tapi itu bagaimana pemohon, ya sampai itu aja sih sebenarnya.